Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, kembali kami Tuhan beri kesempatan di hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita bernama Anita Murjani menderita kanker kelenjar getah bening atau kanker limfoma selama 4 tahun sampai kanker itu mencapai stadium akhir. Di tahun 2026, bulan Februari, organ-organ tubuhnya mulai berhenti berfungsi. Ia mengalami koma, dan dokter berkata bahwa pada saat itu ia hanya punya sisa waktu beberapa jam saja. Ketika koma, Anita mengalami pengalaman near-death experience. Dia merasa terbangun di dimensi lain dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan memberikannya kesempatan untuk kembali hidup dalam tubuhnya yang disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Para dokter di Hong Kong Sanatorium Hospital merasa heran karena menemukan bahwa tidak ada satupun sel kanker yang tersisa di dalam tubuhnya. Meskipun Anita Murjani tidak mengerti secara penuh tentang pribadi Tuhan yang telah menyembuhkannya, tapi ada satu kebenaran yang perlu kita ketahui dan sadari, bahwa Tuhan adalah pribadi yang menyembuhkan kita. Dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6 ini tertulis, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Ayat firman Tuhan ini datang melalui Nabi Yeremia, bukan ketika keadaan sedang baik-baik saja, tapi ketika keadaan bangsa Israel sedang mengalami kehancuran. Yerusalem sedang dikepung oleh tentara Babel, dan ada keputusasaan di sana. Tidak ada pengharapan. Dan Nabi Yeremia sedang berada di dalam penjara. Dan di saat itulah ia mendapatkan firman Tuhan, di mana Tuhan berbicara akan janjinya untuk memulihkan bangsa itu. Tuhan berjanji untuk memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bukan hanya soal kesehatan secara fisik atau jasmani, tapi memulihkan keadaan bangsa itu yang hancur akibat dosa dan pelanggaran mereka. Tuhan akan menyembuhkan luka-luka mereka. Dan lebih dari itu, Tuhan juga akan memberikan kesejahteraan atau shalom dan keamanan bagi mereka. Apa yang dijanjikan Tuhan ini, saudara, dibuktikan dengan pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Dan secara khusus bagi kita pribadi, saudara, firman Tuhan ini tertuju kepada setiap kita, agar kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan. Dia dapat mengampuni, Dia dapat memulihkan, Dia dapat menyembuhkan, dan memberikan kesehatan bagi kita. Dan bersamaan dengan itu, Tuhan juga dapat memberikan kesejahteraan serta keamanan bagi saudara dan saya. Tuhan punya rancangan baik bagi kita. Rancangannya sempurna, indah, bukan rancangan kecelakaan. Hanya dosalah yang membuat kita terpisah dari kasih Allah dan terlempar jauh dari rencananya yang baik. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan atas kita,
yang selalu mau membawa kita dalam rencananya yang sempurna. Tuhan tidak mau membiarkan kita dalam kehancuran, kebinasaan, kesakitan, tapi Tuhan mau menolong kita agar kita mengalami kesembuhan baik jiwa, tubuh dan roh kita, dan mengalami damai sejahtera, yaitu shalom yang melampaui segala akal. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, mungkin dalam hal kesehatan, sedang mengalami sakit penyakit, sedang menghadapi pergumulan dalam finansial dan dalam pekerjaan atau apapun juga, mari datang kepada Tuhan, minta pengampunan kalau ada salah dan dosa, dan berdoalah agar kuasa pemulihan dan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan dilimpahkannya atas kita. Tuhan mau berbuat baik kepada kita. Tuhan mau menyembuhkan saudara dan saya dan memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk janji firman-Mu. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang menyembuhkan. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau yang memberikan pertolongan bagi kami. Engkau yang membawa kesejahteraan dan keamanan bagi setiap kami yang berharap dan percaya kepadamu. Ampuni setiap kami akan segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, dan pulihkan kami. Berikan kesembuhan kepada setiap kami yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Secara jasmani, Tuhan kuatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat terjadi dalam setiap tubuh yang sakit. Pemulihan-Mu kami alami, mujizat-Mu termanifestasi dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengalami berkat dan pertolongan Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami selalu berkemenangan di dalam segala perkara. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.